Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok ONB Dimsum Yami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai riset dan analisa usaha sejenis, yaitu usaha dimsum. Sebelum sebelum kami menjelaskan hasil kerja kami, izinkan saya memperkenalkan diri dan partner saya. Pertama, saya sendiri Berliana Dewinta Martin dengan nomor BP 21010920003 dari kelas MI 2A. Selanjutnya, partner saya. Em, Perkenalkan, nama saya Arsy Rizky Taher dengan NIM 21010092039, juga dari kelas MI 2A. Baiklah, untuk penjelasan pertama, saya berikan kepada partner saya. Baiklah, seperti yang dapat dilihat pada slide kali ini itu ada jenis usaha dimsum, di mana di sini kita memiliki usaha yang bernama Ed Sultan Kitchen Dimsum. Seperti yang dapat kita lihat pada screenshot di slide, itu Instagramnya sendiri itu sudah memiliki 2.000 followers lebih. Untuk dimsumnya sendiri dapat kita lihat pada bio Instagramnya itu diolah tanpa pengawet. Kemudian untuk variasi dimsumnya sendiri itu terdapat 8 variasi. Itu juga diinformasikan pada feed Instagramnya. Kemudian juga tersedia dimsum frozen. Untuk harga dimsumnya sendiri itu mulai dari 5.000 hingga 7.000 rupiah. Pada Sultan Kitchen Dimsum ini menyediakan sistem pre-order, di mana pemesanannya itu dilakukan melalui WhatsApp yang sudah disediakan di Instagram. Untuk pengirimannya itu cukup luas ya, hingga luar kota. Berarti dimsum ini menerima pesanan hingga luar kota. Kemudian untuk pemesanannya tersedia di GoFood dan ShopeeFood. Namun bisa dibilang sebagai kekurangan karena promosi ataupun platform usaha ini hanya terdapat pada Instagram. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, untuk usaha sejenis selanjutnya itu ada @dimsumtung 1. Itu seperti yang kita lihat pada screenshot yang tertera, Instagramnya sendiri itu memiliki 200 followers lebih. Namun di sini ada sedikit batasan di mana waktu bukanya itu hanya 5 jam, yaitu dari jam 5 sore hingga jam 10 malam. Untuk informasi harganya sendiri, itu juga bisa terbilang tidak jelas pada Instagramnya. Eh, Kemudian dimsum ini diolah secara rumahan atau homemade. Di sini bisa dikatakan sebagai kelebihan di mana dimsum ini menerima pesanan hingga H-1. Berarti dia bisa memproses pesanan secara cepat. Untuk pilihan dimsumnya sendiri itu terdapat 6 topping. Pada usaha kali ini tidak terdapat sistem pre-order. Untuk pemesanannya itu tersedia di GoFood, dan lagi-lagi promosi usahanya juga hanya ada di Instagram. Oke, selanjutnya untuk jenis usaha dimsum selanjutnya itu ada dimsum dari @dimsumngango. Untuk Instagram mereka sendiri itu sudah memiliki 600 followers lebih. Dimsum ini juga diolah secara homemade. Seperti yang kita lihat
jika membuka akun Instagramnya itu informasi usahanya sudah lengkap. Ada keterangan harga, ada keterangan lokasi, nomor kontak. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di feed dan highlightnya sendiri. Untuk dimsum Ngango ini sendiri sudah memiliki 4 cabang. Dan untuk dimsumnya itu memiliki 3 topping yaitu ayam, udang, dan kepiting. Di sini juga tidak tersedia sistem pre-order. Pemesanannya tersedia di GoFood. Promosi usahanya juga hanya melalui Instagram. Nah, di sini karena dia memiliki banyak cabang, itu untuk waktu bukanya sendiri itu berbeda-beda tergantung masing-masing di cabangnya. Oke, untuk jenis usaha selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh partner saya. Baiklah, untuk usaha sejenis selanjutnya, yaitu dari @Sal's Kitchen. Dari screenshotan Instagram yang di slide bisa dibilang usaha dimsum ini memiliki 600 lebih followers. Tidak menjual dimsum secara satuan, bisa dilihat dari highlight-nya, itu dimsumnya dijual mulai dari 6 pieces, 8, dan 10. Informasi usaha sudah lengkap dan rapi yang tertera pada Instagramnya. Packaging dan tampilan dari dimsum Sal's Kitchen ini menarik. Hanya tersedia 2 topping dimsum, yaitu original dan mentai. Pemesanannya hanya melalui GoFood, Instagram, dan WhatsApp. Sayangnya tidak tersedia outlet offline dan tidak tersedia sistem pre-order. Selanjutnya, usaha sejenis dari @asira_kitchen. Dari screenshotan Instagram yang tertampil di slide, followersnya sudah memiliki 4.000 followers lebih. Tertera juga di bio-nya, dimsum diolah tanpa pengawet. Pembelian dimsum tidak bisa satuan, hanya paket. Anasira_kitchen ini menyediakan paket dimsum, tidak bisa dibeli satuan. Apabila kita membuka Instagram Anasira_kitchen ini, bisa dilihat di highlight-nya itu, promosinya sudah luas dengan menggunakan public figure. Informasi usaha tidak rapi dan tidak jelas di Instagram. Mengapa demikian? Karena informasinya tidak tersusun rapi dan bercampur-campur. Untuk menu dari dimsum ini tersedia 12 varian dimsum dan tersedia juga dimsum frozen. Untuk pemesanan di Anasira_kitchen ini bisa melalui GoFood dan GrabFood, Instagram, dan WhatsApp. Baiklah, saya dan partner saya sudah menjelaskan analisa dari 5 usaha sejenis. Selanjutnya, ke inovasi untuk usaha kami, yang akan dijelaskan oleh partner saya. Baiklah, setelah kita menganalisa ke 5 jenis usaha dimsum tadi, itu seperti yang dapat kita lihat sebelumnya, itu terdapat kekurangan dan kelebihan. Dari sana kita dapat menjadikan patokan untuk mengembangkan usaha kita dan memiliki ide inovasi. Seperti yang pertama, itu membuat outlet offline yang besar, nyaman dan Instagramable. Hal ini dikarenakan dari kelima jenis usaha tadi, tidak sampai setengah yang memiliki outlet yang bisa dine in atau pelanggan nyaman di sana. Kebanyakan hanya menyediakan pesanan secara online. Nah, di sini kami ingin membuat suasana seperti tempat makan yang lebih proper, karena seperti yang bisa kita lihat pada saat ini banyak usaha-usaha dimsum yang bisa dikatakan memiliki tempat yang seadanya, hanya memiliki beberapa bangku dan kursi mungkin, dan bisa terbilang tidak nyaman. Di sana kita bisa mengembangkan inovasi yang lebih menarik pelanggan. Kemudian di poin berikutnya, mengembangkan topping dimsum agar lebih variatif. Dikarenakan untuk usaha kita saat ini itu
tidak memiliki cukup banyak variasi dimsum. Jadi kami berencana untuk mengembangkan topping dimsum lagi agar lebih variatif. Kemudian setelah membuat outlet offline tadi, kami ingin menambahkan menu spesial yang hanya tersedia jika si customer itu dine in atau makan di outlet offline kita. Untuk menu spesialnya itu sendiri, mungkin nanti bisa lebih dikembangkan. Kemudian menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Terdengar agak sedikit awam, cuman seperti yang kita tahu, dimsum-dimsum sekarang banyak yang terkesan asal jadi dimsum. Misalnya dengan harga yang semurah-murahnya, tapi bahan bakunya juga digunakan yang semurah-murahnya. Misalnya tepung yang terasa agak alot, ataupun topping-toppingnya yang agak terkesan sedikit pelit dibandingkan dengan harganya. Kemudian ada inovasi di bagian memperluas promosi dengan endorse dari public figure. Dari pembahasan tadi ada satu jenis usaha yang terbilang sudah cukup besar, melibatkan public figure ataupun pegiat sosial media. Seperti yang kita lihat tadi, contohnya yang Anasira Kitchen itu banyak terdapat public figure dari Sumatera Barat. Kami ingin menggunakan ide yang serupa mungkin dan dikembangkan lebih luas. Kemudian nih poin berikutnya menyediakan member card yang memberikan lebih banyak keuntungan. Untuk penjelasan dari member card ini mungkin sedikit saja gambarannya. Misalnya member card ini berlaku untuk pemesanan offline ataupun online. Untuk offline sendiri itu para si customer yang memiliki member card akan mendapatkan eh, free PPN karena jika dine-in itu biasanya kan dikenakan PPN yang semakin banyak pesanannya itu semakin tinggi juga PPN-nya. Kemudian kita akan memberikan diskon 10% untuk semua jenis pesanan. Nah, untuk pemesanan online itu kami memberikan gratis ongkir pada seluruh customer yang memiliki member card. Nah, untuk menjaga pelanggan yang memiliki member card ini tadi, kami memiliki sedikit gambaran terkait peraturannya. Untuk rencana sementara itu 7 hari tanpa aktivitas pembelian transaksi dan lain sebagainya pada ONB Dimsum Yami itu member cardnya akan dikenai sanksi tidak bisa berbelanja selama 3 hari misalnya dan jika berturut-turut akan dikenakan sanksi yang lebih lanjut. Kemudian di poin terakhir terdapat membuat tampilan platform usaha agar lebih menarik. Dari pembahasan kita tadi, ada salah satu jenis usaha yang menurut kami itu sudah rapi, informatif, dan menarik. Itu ada di Sal's Kitchen jika saya tidak salah sebut. Itu highlightnya rapi, keterangannya jelas, feed, feed IG-nya itu informatif. Nah, kami ingin membuat hal yang serupa. Mengapa? Karena eh, bagi netizen sekarang, apalagi anak muda itu lebih tertarik dengan tampilan dari platform usaha kita. Kemudian, jika platform usaha tersebut menarik dan juga rapi dan informatif, itu customer tidak akan kebingungan ataupun em, terjadi kesalahpahaman dalam proses pemesanan ataupun pembelian. Mungkin sekian saja inovasi usaha yang sudah saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya dapat disampaikan oleh partner saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang usaha kami. Pertama, dari semua usaha sejenis yang sudah dibahas sebelumnya, tidak ada yang menyediakan outlet offline yang nyaman dan bagus. Disinilah peluang usaha yang dapat dilakukan. Yang kedua, promosi usaha dilakukan melalui public figure sehingga dikenal oleh masyarakat lebih luas. Ketiga, untuk menjaga kesetiaan pelanggan dengan menyediakan member card yang sudah dijelaskan oleh partner saya tadi.
Yang terakhir, membuat tampilan platform usaha lebih rapi dan menarik. Ini bertujuan agar pelanggan tertarik dan mendapatkan informasi dengan jelas. Itulah semua peluang usaha dari usaha ONB Dimsum kami. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan dari tugas kami kali ini. Apabila ada kesalahan, saya dan partner saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Audio Jungle.